episode 11. Mendengar nama pria itu disebut membuat Tante Gita kaget. Hal itu membuat Wisnu dan Pak Dhani heran. "Pengawal!" teriak Tante Gita. Dua orang pria masuk ke dalam ruangan itu. "Usir pria ini dan pastikan jangan pernah datang ke tempat ini lagi," titahnya. "Gita, tolong aku," ujar Pak Dhani berusaha untuk tetap berada di ruangan itu. "Aku tidak mau berurusan dengan Leo. Lebih baik kamu menghilang dari sekarang daripada kamu mati konyol di tangan pria itu," ujar Tante Gita. Pak Dhani dibawa keluar, dan ketika itu Tari melihat wajah bapaknya. "Tari, anak bapak," teriak Pak Dhani. "Pergi, aku tidak punya bapak sepertimu," teriak Tari. Pengawal membawa dan melemparkan pria itu keluar dari gerbang utama. Melihat wajah bapaknya membuat Tari menangis. Dia berlari ke kamarnya, menumpahkan semuanya di sana. Sementara itu Wisnu penasaran dengan nama Leo. Karena ketika nama itu disebut membuat Tante Gita takut. "Siapa Leo?" tanya Wisnu. "Leo pemilik semua tempat perjudian di negara ini. Dia seorang mafia bertangan dingin. Tante tidak ingin berurusan dengannya. Dalam sekejap dia bisa meratakan tempat ini," ujar Tante Gita takut. Wanita parubaya itu tidak tahu jika Leo telah meninggal dan yang menggantikan anak sulungnya yang bernama Nathan. "Jika pria itu mengatakan kalau anaknya di sini bagaimana?" tanya Wisnu. Mendengar hal itu membuat Tante Gita takut. "Aduh, kenapa jadi seperti ini?" gerutu Tante Gita sembari mondar-mandir. "Tante, kita harus memikirkan sesuatu. Kemungkinan yang akan terjadi," ujar Wisnu sembari membisikkan rencananya. Sementara itu, Pak Dhani masih saja duduk di depan gerbang. Dia tidak ingin pergi sampai anaknya bisa bebas. Malam hari, suasana tempat itu telah ramai dari pengunjung. Semua pria berduit datang ke tempat itu, hanya ingin mendapatkan kepuasan dalam semalam. Tak pernah memikirkan dosa, yang ada hanya kesenangan. Tapi ketika telah mendapatkan teguran dari sang kuasa, baru akan menyesal. Tari selalu keluar terakhir. Dia masih menjadi primadona di tempat itu. "Wanita ini 50 juta. Yang ada uang bisa menidurnya sekarang," ujar Tante Gita sembari menunjuk ke arah Tari. Seorang pria parubaya dengan rambut setengah memutih langsung melemparkan amplop ke tubuh Tari. "Itu 50 juta, ujar pria itu. Tante Gita langsung memungut amplop itu dan melihat isinya serta menghitung jumlah uangnya. "Silakan, dia milik Anda." Tante Gita mendorong Tari ke hadapan pria itu. Dengan cepat pria itu langsung menangkap dan menarik Tari keluar. Tari memberontak, tapi pengawal langsung membopongnya ke kamar yang ada di luar. Kamar untuk kelas VIP. Tinggallah Tari dengan pria itu. Dia mendekati Tari, tapi Tari berusaha menghindar dan terus seperti itu. "Ayo sayang, sini sama Om." "Cih, aku jijik melihatmu." Tari meludahi pria itu dan membuatnya marah. Dia langsung menangkap dan menjambak Tari. "Au, ampun!" teriak Tari. "Teriak saja sayang, Om suka mendengarnya," ujar pria itu dan langsung menciumi Tari. Tari menggigit lidah pria itu. "Kurang ngajar." Pria itu membenturkan kepala Tari ke dinding. Keluar cairan berwarna merah di dahi Tari. Ketika melihat PSK itu tidak berdaya, dia langsung mencumbui tubuh Tari. Tari hanya bisa menangis. Dia memalingkan wajahnya ketika pria yang seharusnya dipanggilnya bapak itu terus menggerayangi tubuhnya. "Tuhan, selamatkan aku. Aku tidak sanggup harus seperti ini." Pria parubaya itu masih terus melakukan yang dia mau, sedangkan Tari hanya bisa menangis. Ketika dia selesai dengan aksinya, dia meminta Tari melakukan untuknya. "Aku tidak mau," teriak Tari. "Cepat!" bentak pria itu. "Tidak!" Tari menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Karena kesal, pria itu memukul Tari dengan vas bunga sampai pingsan. Tidak sampai di situ, Tari kembali digauli pria itu sampai dia benar-benar puas. Dan dia berakhir ketika jam 1 dini hari. Pria parubaya itu keluar dari kamar tanpa menutup tubuh Tari yang polos. Sebelum keluar, dia meludahi Tari. "Wanita hina, cih!" Dia berlalu menemui Tante Gita. Pengawal langsung melaporkan ke Tante Gita. "Iya Pak, ada apa?" Tante Gita mempersilahkan pengunjung VIP masuk ke dalam ruang kerjanya. "Barang yang kamu bilang 50 juta sangat mengecewakan. Dia tidak bisa melayani, bahkan berciuman saja tidak bisa. Aku mau mengambil uangku kembali," ujarnya. Tante Gita menoleh ke arah Wisnu. "Anda bilang barang kami tidak bisa melayani, tapi ini sudah jam 1 dini hari. Lalu apa saja Anda lakukan di dalam bersamanya?" tanya Wisnu. Dia tidak bisa melayani? Aku sangat kecewa," ujarnya Lici. "Kembalikan uangku, atau aku akan melapor ke kantor polisi," ancam pria itu. Wisnu langsung mendekati pria itu. "Siapa kamu berani mengancam kami?" Wisnu menuding pria itu. "Tenang Pak, kami akan memberikan solusi untuk Bapak." Tante Gita membisikkan sesuatu kepada pengawal. Tidak berapa lama pengawal datang dengan membawa seorang wanita yang tidak cantik. "Dia akan melayani Bapak," ujar Tante Gita. Pria itu menatap wanita yang akan menggantikan Tari. "Memang dia tidak begitu cantik, tapi urusan kasur dia jagonya," ujar Tante Gita. "Baiklah kalau seperti ini aku mau."
Pria itu menarik tangan wanita pengganti tari ke kamar yang lain. Tinggallah Tante Gita dan Wisnu di dalam kamar itu. Kenapa Tante mau dipermainkan pria seperti itu? Dia pasti sudah melakukan dengan tari, dan sekarang dia pura-pura tidak puas dengan alasan agar uangnya balik, gerutu Wisnu. Iya, Tante tahu, tapi tidak mungkin kita berdebat, dia itu pejabat, dan bisa kamu bayangkan jika tempat ini diketahui pihak kepolisian, jelasnya. Tapi dia dapat 2 kan? Seharusnya kita dapat uang lebih, jadi sekarang rugi, gerutu Wisnu. Sudahlah, dia tidak akan Tante biarkan masuk ke sini lagi, cukup sekali ini. Tari mengejapkan matanya, dia merasa sangat pusing. Dahinya masih berdarah, belum kepalanya dipukul dengan vas juga berdarah. Melihat tubuhnya yang biru-biru membuatnya menangis. Pria parubaya itu memperlakukannya dengan tidak baik. Dalam keadaan pusing mencari pakaiannya di lantai, darah masih saja mengalir dari kepalanya. Dia keluar dari kamar itu dan kembali ke kamarnya, tapi belum sampai kamar dia telah pingsan di pekarangan. Pengawal langsung membopong tubuhnya dan membawa ke ruangan Tante Gita. Lihat, ini perlakuan pria itu, ujar Wisnu tidak suka melihat Tari yang berdarah. Sudahlah, kita hanya perlu mengobati lukanya, ujar Tante Gita mencari kotak obat. Menempelkan kain kasa di kepala Tari, tapi darah masih saja mengalir. Kita harus membawanya ke rumah sakit, dia bisa kekurangan darah, ujar Wisnu khawatir. Hal itu membuat Tante Gita semakin cemburu. Dia menatap wajah prianya. Apa kamu menyukai Dewi? Tidak Tante, dia ini aset kita. Jika Dewi sakit, pendapatan Tante akan berkurang, jelas Wisnu. Aku tidak menyukainya, tapi aku menyukai tubuhnya. Akhirnya, Wisnu dan seorang pengawal yang membawa Tari ke rumah sakit yang ada di kota itu. Dokter menjahit kepala Tari yang luka, tapi untuk dahinya hanya diberi salep. Kenapa bisa seperti ini? Tanya dokter. Adik saya bertengkar dengan kekasihnya, sahut Wisnu bohong. Saya sarankan dibawa ke rumah sakit terbesar, ujar dokter. Apa maksud dokter? Kami tidak mempunyai alat yang bernama CT scan, dan untuk memastikan tidak ada pendarahan di kepalanya, harus dilakukan yang namanya scan. Dan hanya ada di rumah sakit besar, jelas dokter. Di kota ini ada? Tanya Wisnu lagi. Ada, saya akan memberikan rujukan ke sana. Dokter langsung membuat rujukan ke rumah sakit yang ada di kota itu. Silakan Anda bawa surat ini ke rumah sakit, ujar dokter menyerahkan selembar kertas rujukan. Wisnu dan pengawal langsung membawa Tari ke rumah sakit itu. Sedangkan di kediaman keluarga Opa, tepatnya di kamar Nathan, pria itu terbangun dari tidur. Karena baru saja ponselnya berdering, dan itu dari Andre. Kenapa malam-malam? Tanya Nathan sembari mengacak rambutnya. Oma Lili masuk rumah sakit, ujar Andre. Apa? Nathan kaget. Perawat Oma baru saja menghubungiku, ujar Andre. Kita ke sana sekarang, titah Nathan sembari memperhatikan jam di dinding yang telah menunjukkan jam 2 pagi. Nathan keluar dari kamarnya dengan memakai pakaian kasual. Mau kemana kamu malam-malam begini? Tanya Opa. Nathan menoleh ke arah pemilik suara. Aku akan ke kota B, Oma Lili sakit, sahutnya. Kamu masih berhubungan dengan keluarga Leo? Bentak Opa. Iya. Dia orang tua almarhum Papi, dan tidak mungkin aku memutuskan hubungan saudara ini hanya karena pertengkaran Opa dan Oma dengan keluarga Papi, sahutnya dan berlalu. Jika kamu keluar dari rumah ini, maka Opa tidak akan menyerahkan kekayaan Opa kepadamu, ujar Opanya tegas. Nathan berhenti dan menoleh ke arah Opanya. Dia kembali mendekati Opanya. Kenapa Opa sangat membenci keluarga Papi? Selidiknya. Opa Alex hanya diam. Oma Lili tinggal seorang diri, anaknya sudah meninggal dan suaminya juga sudah meninggal, dan hanya perawatnya yang mengurusnya. Apa Opa tidak ada rasa kasihan kepada Oma Lili? Tanyanya. Opa Alex hanya menatap mata cucunya. Karena tidak mendapatkan jawaban, Nathan langsung berlalu, meninggalkan rumah itu kembali ke kota B, kota kelahiran almarhum papinya. Kamu tidak tahu, sebelum kamu ada, bahkan sebelum Opa mengenal Oma Stacy, Oma Lili lah cinta pertama Opa. Tapi Oma Lili memilih menikah dengan pria itu yang membuat Opa semakin membenci dia dan anak-anaknya. Percakapan itu didengar Julian, saudara tiri Nathan dan Nico. Dia langsung menggedor pintu kamar kakaknya. Ada apa sih? Gerutu Anggun. Aku baru saja mendengar kalau Opa Alex tidak akan menyerahkan posisi itu ke Nathan, ujar Julian. Jangan mengada-ngada, sahut Anggun. Benar, aku baru saja mendengar percakapan mereka. Opa Alex marah ketika Nathan memutuskan untuk pergi menemui Oma Lili. Siapa Oma Lili? Tanya Anggun penasaran. Aku hanya dengar kalau itu orang tua dari almarhum papinya. Dan Opa sepertinya sangat membenci keluarga almarhum Leo. Jelas Julian. Bersambung.